Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast Hima Ekis. Nah, kali ini podcast Hima Ekis mengundang salah satu dosen dengan kita akan membahas tentang prodi ekonomi Islam. Nah, dari kemarin kan kita udah membahas tentang organisasi dan juga ya sedikitlah menyinggung tentang prodi. Nah, hari ini kita akan fokus ke prodi ekonomi Islam itu sendiri. Nah, hari ini dari Hima Ekis sudah mendatangkan dosen yaitu Pak Romi Suradi SLIME yang dimana merupakan salah satu dosen dari prodi ekonomi Islam dan juga dosen pembina dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam itu sendiri. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Gimana perasaannya Pak diundang untuk datang ke podcast ini? ya pertama sih kaget lah ya. Jadi, karena udah tahu mahasiswa ya, jadi biasa saja. Ya. Jadi hal yang buat kaget itu karena tempatnya kirain jauh tadi ya, rupanya dekat juga, nggak terlalu jauh. Lumayan. Ya lumayan. Lumayan. Bisa Pak. ditempuh dalam beberapa menit lah. Ah, Nggak Semua sampai salah jam-jam tempat ya. lagi. Ya, Kalau nanti kita cari tempat yang lebih dekat berarti ya. iya. Benar-benar. Oke, Pak Romi, Nada mau nanya nih, Bapak menjadi dosen di Himaikis di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam di Ekonomi Islam itu sudah berapa lama Pak dan jadi pembinanya juga? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau ekonomi Islam itu sendiri itu terbentuk ya tahun 2014. Saya bergabung di ekonomi Islam itu tahun 2017. Ya, 2017 sebagai staf lah ya dengan Pak Rio juga dengan dulu ada Ibu Zuliana Rofiqoh ya, bertiga kami di prodi ekonomi Islam karena dulu memang keterbatasan dari jumlah dosen ya, dosen tetap terutama. Itu 2017. Jadi sampai sekarang sudah 2022, sudah beberapa angkatan tuh ya, sudah banyak lah angkatannya. Lumayan ya. Ini masuk Nada mungkin angkatan berapa nih Nada? Angkatan 21 Pak. 2021 ya. Iya. Jadi kalau dihitung sudah banyak lah lulusan yang sudah dihasilkan dari prodi ekonomi Islam. Berarti Bapak dari tahun 2017 ya Pak? 2017. Termasuk lama sih Pak. Ya, lumayan. Pak, dari fakultas ini kan ada terdiri dari 4 prodi. Nah, kita kan masuknya ke ilmu ekonomi studi pembangunan. Ya. Nah, itu kan ada ekonomi pembangunan dan juga ekonomi Islam. Ya. Apa sih Pak yang membedakan dari ekonomi Islam dan juga ekonomi pembangunan? Ya, kalau ekonomi Islam itu sendiri kita punya dua konsentrasi ya. Yang pertama itu bisnis dan keuangan Islam, yang kedua itu mohon maaf ya, yang pertama itu bisnis Islam, yang kedua adalah keuangan Islam. Jadi dari konsentrasi ini membedakan antara prodi ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam. Jadi konsentrasi inilah yang membedakan antara prodi EKIS dan prodi EP itu sendiri. Ya. Kalau di ekonomi Islam sendiri, apakah lebih berfokus ke Islamnya aja atau enggak Pak? Kalau prodi ekonomi Islam malah double ya. Jadi belajarnya tentang ekonomi konvensional dulu, baru belajar ekonomi Islamnya. Jadi ada dua yang didapatkan oleh mahasiswa di prodi ekonomi Islam. Kalau di ekonomi bangunan mungkin hanya dapatnya tentang ekonomi bangunan secara konvensional ya. Kalau dalam prodi ekonomi Islam dia dapat dua porsi materinya, yaitu ekonomi bangunan dan ekonomi Islam. Jadi lebih banyak bahasanya sih di ekonomi Islam ya sebenarnya Dana ya. Berarti memang lebih ada Lebih komprehensif Iya. ya, lebih menyeluruh gitu ya. Iya Ya. Pak, lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Oke, Pak, mungkin sering terdengar pertanyaan seperti ini. Apakah di ekonomi Islam hanya boleh mahasiswa yang beragama Islam saja Pak yang masuk ini? Oke. Karena ini opini mungkin ya di Iya. masyarakat karena ekonomi Islam itu hanya untuk agama tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat dunia luar ya, ekonomi Islam itu malah dipelajari oleh orang-orang yang bukan beragama Muslim, yang dipelajari juga oleh Barat gitu ya. Dan bahkan universitas besar di Amerika misalnya itu buka prodi ekonomi Islam. Ya, jadi nggak untuk kemungkinan ekonomi Islam itu bisa dipelajari dan memang agama Islam itu terbuka lah ya. Kalau bicara tentang agama, dia terbuka siapapun boleh pelajarinya. Tapi kalau ingin masuk ke dalamnya seperti yang kita ketahui lah ya, harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi sebenarnya prodi ekonomi Islam ini terbuka untuk siapapun yang ingin belajar gitu ya. Termasuk di tempat kita ya di Fakultas Ekonomi itu ada mahasiswa ya yang mengambil mata kuliah pilihan, terutama misalnya kemarin temuan ya, ada agama tertentu ya belajar tentang zakat, infak dan sedekah ya. Dan malah mereka tertarik gitu. Gimana sih
konsep Islam dalam distribusi ya, terkait dengan distribusi penghasilan gitu ya. Jadi masuk dalam kategori zakat, infak dan sedekah. Jadi tidak untuk kemungkinan. Jadi bebas saja yang mau belajar ya. Karena ilmu itu kan bebas ya, bisa Iya. dipelajari siapa saja gitu. Berarti kalau misalnya ada mahasiswa yang non muslim Ya. mau masuk ke ekonomi Islam itu boleh? Kalau dari ya fakultas. dari fakultas sebenarnya ini menjadi penghambat lah ya. Mungkin dia ambil yang EP dulu, mungkin gitu ya. Tapi mata kuliah pilihannya bisa belajar di ekonomi Islam. Kalau aturan secara khusus terkait dengan agama Muslim itu menjadi syarat mungkin ya, seperti sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah agama gitu ya. Tapi kalau di ekonomi Islam itu sendiri nggak tercantum gitu ya, harus beragama Islam. Tapi dilihat dari visi dan misinya, yang memang mengharuskan mahasiswanya beragama Islam gitu ya. Tapi tidak kemungkinan tadi ya, ada mahasiswa yang ingin mempelajari ekonomi Islam ya dipersilahkan mengambil mata kuliah pilihan gitu ya di ekonomi Islam. Sebenarnya kalau di ekonomi Islam sendiri tuh Pak, apa sih yang bikin jadi daya tariknya gitu Pak untuk anak-anak SMA yang baru lulus mau masuk ke ekonomi Islam? Ya, yang pertama yang pasti menariknya adalah ilmunya tadi lebih lengkap ya daripada prodi yang lain mungkin ya. Kita misalnya tentang manajemen ya. Ternyata manajemen itu ada manajemen Islamnya. Jadi kita pelajari dua hal gitu. Ada manajemen secara umumnya, bagaimana mengatur dan seterusnya. Bagaimana manajemen Islamnya gitu ya. Begitu juga dengan ekonomi. Ekonomi itu apa gitu ya. Bukan hanya sekedar mengatur rumah tangga ya gitu ya. Dalam Islam itu gimana gitu, rumah tangganya siapa gitu. Nanti juga dibahas. Jadi ada dua hal yang didapatkan ketika siswa-siswi yang ingin mengambil mata kuliah, mengambil prodi atau jurusan nanti untuk setelah selesai sekolahnya itu menjadi pilihannya menarik gitu ya. Karena memang ekonomi Islam itu dibahas secara menyeluruh gitu, terkait dengan tadi ya, ada inflasi misalnya. Dalam Islam ada nggak inflasi, itu bisa dibahas nanti. Tentang uang gitu, uang itu dalam Islam ada nggak atau enggak, itu jadi dibahas secara menyeluruh gitu. Itu yang menariknya mungkin di situ ya, ciri khasnya ya. Jadi ciri khasnya dari ekonomi Islam itu punya pembeda lah. Dalam menyelesaikan masalah juga gitu kan, dalam ekonomi bangunan misalnya menyelesaikan masalah beberapa kebijakan ya, fiskal dan moneter. Dalam Islam ada juga, ada fiskal dan fiskal Islam itu seperti apa, ada moneter Islam itu seperti apa. Ya mungkin itu. Oke Pak, itu kan dari segi materinya ya Pak ya. Ya. Kalau dari fakultas sendiri, apakah mempunyai cara untuk menarik dari mahasiswa luar untuk mengetahui ekonomi Islam? Karena kan ekonomi Islam juga prodi baru ya Pak, baru dari 2014. Ya, sebenarnya fakultas punya cara tersendiri ya untuk promosi. Kita ada web khusus ya, web fakultas. Teman-teman bisa akses nantinya, bisa lihat prodi-prodi apa saja yang ada di jurusan di Fakultas Ekonomi. Bisa lihat prodi-prodinya menjadi pilihan juga. Dan memang tidak untuk kemungkinan teman-teman bisa tertarik juga di prodi yang lainnya. Ada akuntansi, ada manajemen, ada akuntansi internasional misalnya, ada manajemen internasional gitu ya. Dan ada jenjang prodinya, ada S2 dan S3 gitu. Itu di media sosialnya juga tersedia, di Instagramnya juga ada gitu ya. Mungkin media promosinya sudah cukup banyak dilakukan oleh fakultas, dan nama besar Untan itu sendirilah mungkin ya, orang Kalimantan tentunya tidak asing ya. Kalau sudah dengar Untan ya pasti perguruan tinggi yang ada di Pontianak gitu lah kan. Kalaupun ada yang lain misalnya universitas lain ya juga memang menjadi pilihan lah ya. Jadi siswa yang baru lulus ya bisa banyak pilihan lah sekarang ya. Dulu taunya hanya Untan, sekarang ada beberapa perguruan tinggi juga di Kalimantan Barat. Ini tuh media promosi. Gini Pak, jadi untuk lulusan ekonomi Islam itu sendiri, nah kan kita udah nih masuk ke prodi ekonomi Islam, sedangkan masih banyak nih anak-anak dari mahasiswa yang biasanya salah masuk jurusan. Nah itu gimana sih Pak mengantisipasinya seharusnya Pak? Kalau salah jurusan enggak lah mungkin ya, karena setiap pilihan itu kan biasanya kalau SNMPTN dan sebagainya itu ya, ada ditawarkan dua pilihan ya. Jadi calon mahasiswa seharusnya memilih. Sebenarnya bukan salah jurusannya, salah memilih berarti. Kalaupun salah memilih ternyata masuk ke prodi ekonomi Islam, jangan khawatir ya, karena kita punya kurikulum yang baik ya. Pasti selesai kuliahnya asal ikut aturan tadi ya. Kalau sesuai aturan dan syaratnya gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah masuk nggak mungkin menyesal, malah nanti malah menyesal kenapa prodi ekonomi Islam tidak menjadi pilihan yang pertama gitu. Malah jadi pilihan yang kedua gitu. Biasanya gitu. Biasanya. Biasanya gitu. Biasanya pilihan yang awal itu akuntansi kah, manajemen kah gitu, atau EP kah, atau keperawatan kah. Pilihan kedua biasanya ekonomi Islam. Iya benar.
Tapi nanti ketika masuk ekonomi Islam, kok nyesal gitu. Kenapa pilihan kedua? Seharusnya pilihan pertama gitu. Ya selain belajar ya kita menimba ilmu ya ada ibadahnya juga ya. Ada proses ibadahnya bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban gitu ya buat kita ya. Ini Ada dia. nilai plusnya ya, Ya Pak? nilai plusnya demikian. Oke, untuk mereka yang masih merasa salah prodi nih Pak, nah mungkin khawatir tentang kalau misalnya lulus susah untuk mencari kerjaan. Nah untuk prodi ekonomi Islam sendiri itu kalau lulus apa rekomendasi pekerjaan untuk para lulusannya Pak? Kalau pekerjaan ya kita sesuai dengan konsentrasi tadi ya. Kalau bisnis Islam dia menjadi pebisnis yang Islami gitu ya. Tentunya tidak menggunakan hal-hal yang dilarang oleh agama gitu ya terutama. Terus juga terkait dengan keuangan ya kita ada beberapa lembaga keuangan yang memang direkomendasikan ya oleh ekonomi syariah. Ada apalagi kita lihat sekarang ada Bank Syariah Indonesia misalnya, ada Bank Muamalat gitu ya. Dan beberapa lembaga keuangan sudah beralih gitu ya dari yang konvensional malah ada juga yang membentuk unit syariah itu sendiri gitu ya. Ini menjadi peluang dan potensi juga buat lulusan kita gitu ya. Atau malah mereka berbisnis ya, berbisnis secara Islami tadi sesuai dengan konsentrasinya atau membuat usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Ini itu ya. Berarti aman ya Pak ya kalau Aman. misalnya masuk Aman. ekonomi Islam. Insya Allah aman. Karena kan sekarang kan banyak yang kayak bilang ekonomi Islam itu banyak batasannya karena kan harus sesuai syariat juga. Nah mungkin mereka takut saat lulus nanti nggak dapat pekerjaan gitu Pak. Insya Allah ada pekerjaan ya. Oke, mungkin pertanyaan ini seharusnya di pertama ya Pak ya. Jadi ingin bertanya dulu mengenai sejarah Himaeki sendiri, karena kan kalau tahun terbentuknya tuh kita udah sama-sama tahu itu tahun 2014. Nah, selain tahunnya itu Pak, boleh Bapak ceritakan sejarah awal terbentuknya dari Prodi Himaeki, Prodi Ekonomi Islam sendiri. Ya, jadi sebenarnya seperti saya katakan tadi bahwa ekonomi Islam itu terbentuk atas inisiasi dosen ekonomi bangunan juga. Salah satunya itu ada Pak Bustami, ada Pak Mehmet ya, timnya ada Pak Ali Nasrun, ada Pak Wahyudi. Ya ini dosen-dosen EP yang terinisiasi ya, atau tergerak hatinya pada saat kita peralihan lah ya, dari era yang munculnya Bank Muamalat pertama itu ya tahun 1992, 2014 ini muncul kesadaran mungkin ya terhadap agama Islamnya itu sendiri, muncullah prodi ini gitu ya. Padahal prodi ini kalau dikatakan awal muncul terlambat juga ya karena IAIN ada STAIN dulu ya, sudah lebih dulu, ada Muhammadiyah mungkin lebih dulu gitu ya. Beberapa perguruan tinggi Islam sudah buat prodi ekonomi Islam itu lebih banyak lagi mungkin ya daripada fakultas gitu ya, fakultas ekonomi sendiri. Jadi inisiasi tersebut berlanjut lah ya. Nah, berlanjut keseriusan itu dibuktikan dengan akreditasi. Akreditasi pertama itu walaupun belum ada lulusan, akreditasi prodi kita itu nilainya B. Terus berlanjut di pergantian ketua prodi, di awalnya itu ketua prodinya Pak Bustami sebagai inisiator pembentuk prodi ekonomi Islam, dilanjutkan oleh Pak Mehmet Agustiara. Itu berlanjut lagi dan akreditasinya masih bertahan juga dinilai B ya, dengan nilai yang baik ya, baik sekali gitu. Ini mengindikasikan bahwa prodi ini memang serius gitu ya, menjaga lulusannya, menjaga metode pembelajarannya, terutama tentang Islam itu sendiri, dan memang waktu yang ditempuh selama kuliah seharusnya 3,5 tahun sudah selesai. Karena kuliahnya sudah kami susun gitu ya, beberapa tim ya, tim kurikulum juga sudah bentuk mata kuliahnya memang sesuai dengan yang ada gitu ya. Jadi mudah sekali, cepat sekali sebenarnya kalau mengikuti aturan. 3,5 tahun, bahkan kalaupun lama ya 6 tahun gitu sudah kami dorong juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang memang kekurangan lah gitu ya, informasi kah, keterbatasan kah gitu. Jadi para dosennya itu berinisiatif menghubungi mahasiswanya untuk konsultasi lanjutan atau bimbingan lanjutan supaya kuliahnya cepat selesai. Dan memang ada kendala lah ya, kita buka saja gitu ya. Jadi angkatan pertama itu memang ada satu orang yang nggak lulus ya. Itu karena memang beliaunya yang nggak mau gitu ya, bukan dari prodinya, tapi prodinya sudah memaksa, sudah mengajak gitu ya untuk sama-sama menyelesaikan studinya gitu ya. Tapi memang dari mahasiswanya yang menolak gitu, menolak untuk selesai gitu. Jadi hanya satu orang yang sampai saat ini yang masih belum selesai, gagal gitu ya, gagal dalam studinya di prodi ekonomi Islam. Sisanya 2015, 2016 selesai semua gitu ya. Karena memang kami mendorong untuk supaya mahasiswa yang masuk ke prodi ekonomi Islam semuanya harus selesai, jangan sampai ada yang gagal dalam studi. Mungkin itu ya, Nada ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Mau tanya nih Pak, mengenai
Bapak kan sudah di Ekonomi Islam dari tahun 2017. Nah, untuk menjadi pembina di Hima Ekis sendiri itu dari tahun berapa, Pak? Kalau jadi pembina itu 2018 ya, Oh, setahun saya 2018 itu. tahun. Setelah dulu menjadi wakil pembina dengan Pak Hayat ya. Ya, Pak Hayat senior juga ya di Prodi Ekonomi Islam. Dia lagi lanjutkan studi S3 ya. Jadi dulu sebelum jadi pembina memang proses rekrutmen gitu ya. Proses pembinaan juga di pembina. Jadi pembina itu nggak hanya jadi pembina tapi ada proses pembinaannya juga. Sebelum jadi pembina jadi wakil pembina dulu, jadi melihat prosesnya Hima Ekis seperti apa dan sebagainya. Barulah 2018 sampai sekarang itu dipercayakan ya menjadi pembina di Hima Ekis ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya sudah ada sumber daya yang baru nih, sudah ada dosen baru sebenarnya. Harusnya Iya. bergilir ya, bergantian gitu. Kayaknya mahasiswa nggak mau gitu. Entah kenapa gitu. Padahal sama saja ya. Pembina juga ada keterbatasan, seperti saya kan ada keterbatasannya. Dan memang idenya juga terbatas. Mungkin ketika masuk pembina yang baru, itu idenya lebih banyak lagi sebenarnya. Untuk Hima Ekis ya. Iya. Nanti boleh disarankan untuk Hima Ekis berikutnya. Gitu. Mungkin lebih nyaman sama Pak Romi. Apa nyamannya? Nggak nyaman. Berpendapat kali Oh, Pak nyaman. pendapat. Kalau saya sih sebenarnya diskusi saja lah ya. Iya. Ya, jadi teman-teman tuh sebenarnya sudah bagus lah, sudah baik lah, ya, sudah punya ide yang kreatif ya. Jadi pembina itu hanya mendorong ya, supaya tidak keluar dari koridor atau ketentuan dari fakultas ya atau prodi supaya tetap terarah. Itu saja sih sebenarnya pembina fungsinya gitu ya, mendampingi teman-teman mahasiswa ketika ada kendala gitu kan. Ya, ini tuh. Oke. Ada. Pak, untuk himpunan sendiri, apakah himpunan itu berpengaruh untuk prodi kita, Pak? Ya sangat berpengaruh ya dalam salah satu penilaian akreditasi ya peran mahasiswa itu diperlukan dalam keberlangsungan aktivitas prodi itu sendiri. Jadi tanpa mahasiswa prodi nggak ada apa-apanya, gitu. Sama saja kebalik ya. Jadi simbiosis mutualisme lah ya. Kalau ada prodi nggak ada mahasiswanya susah juga. Iya. Kalau mahasiswanya nggak ada prodinya susah juga kan. Jadi saling bersinergi lah ya. Jadi memang mahasiswa itu diharapkan memang aktif gitu ya, aktif dalam perkuliahan, termasuk juga organisasi ekstra maupun intra tadi ya, dari dalam maupun luar. Jadi mahasiswanya diharapkan aktif, sehingga proses perkuliahannya ya lebih baik lagi gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya dapat ilmunya dari prodi gitu ya, tapi dapat ilmu manajemen organisasinya juga di himpunan tadi ya. Ya itu mungkin seperti itu. Untuk himpunan sendiri itu apakah akan berpengaruh ke akreditas prodi, Pak? Ya, akan berpengaruh tadi. Dan masuk dalam proses penilaian keterlibatan mahasiswa ya dalam pembelajaran gitu. Keterlibatan. Juga di mahasiswa kan dimintai evaluasi ya, evaluasi dosen mengajar gitu kan. Seharus isi itu kan diisi akad kan. Jadi teman-teman diharuskan untuk sebelum melihat nilai ya, melihat dulu dosennya gimana gitu, apakah jarang masuk gitu ya atau nggak pernah masuk, itu menjadi evaluasi juga untuk perbaikan prodi gitu. Oke, Pak. Ya. Gimana Pak pendapat Bapak tentang mahasiswa baru yang berpendapat bahwa organisasi itu kurang penting? Ya, ini mungkin karena perbedaan zaman gitu ya. Zaman dulu mungkin kita aktivitasnya lebih banyak bersosialisasi ya. Sekarang aktivitasnya individu nih, main game di HP gitu. Seandainya informasi itu muncul pun nggak diperdulikan. Seharusnya kalau di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi organisasi di luar pendidikan tadi, pembelajaran, itu seharusnya sangat penting. Karena kenapa? Nanti mereka akan menyesal gitu ya. Menyesal dalam artian mereka hanya tahu ilmunya, nggak bisa mempraktekkan. Seharusnya di organisasi lah dia mempraktekkan ilmunya yang sudah dipelajari di kelas gitu ya. Jadi ketika di organisasi dia mempraktekkan bahwa begini loh cara bersosialisasi gitu ya. Begini loh cara mengemukakan pendapat kepada orang lain gitu ya. Begini loh cara menghormati orang yang lebih tua gitu ya. Orang yang sebaya atau yang seumuran atau yang di bawah kita gitu. Jadi sebenarnya di organisasi itu diharapkan memang membentuk karakter mahasiswanya itu sendiri. Jadi di bangku di kelas gitu mereka belajar teorinya, ya prakteknya di organisasi, ya seperti itu. Apalagi nanti di organisasi itu bisa langsung terjun ke masyarakat gitu kan, langsung bersentuhan dengan masyarakat secara langsung ya. Mungkin gitu, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mungkin karena Bapak juga dulu pernah ikut organisasi ya Pak. Iya, mungkin pengalaman gitu. Oke, terima kasih untuk penjelasan Pak Romi tentang Prodi Ekonomi Islam itu sendiri dan juga tentang tadi juga kita nyinggung lagi ke organisasi ya Pak ya. Iya. Mungkin untuk pembahasan ini sampai sini dulu Pak. Iya. Mungkin kalau memang ada
pertanyaan dan juga pembahasan lain itu bisa disampaikan melalui PC Pak Romi aja kali ya. Oh, boleh, boleh. Silakan Oke. ditanyakan. Terima kasih ya Pak Romi sudah Sama-sama. datang di podcast Hima Eki, sudah meluangkan waktunya, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami selaku penyelenggara dari podcast ini. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menonton dari channel Hima Ekis dan juga menonton video-video kami sebelumnya, podcast-podcast sebelumnya yang juga diisi oleh narasumber yang luar biasa juga, yang sebelumnya sudah pernah dari mantan Ketua Umum Hima Ekis, juga pernah dari mantan Sekretaris Umum. Nah, untuk hari ini kita sama dosen. Nah, mungkin ini juga bisa membuat para maba-maba ataupun para mahasiswa atau siswa-siswa dari SMA yang mau masuk kuliah itu bisa tahu kalau ternyata ekonomi Islam itu nggak monoton ke Islam aja, masih banyak hal yang lain juga. Oke, terima kasih Pak Romi, Sama-sama. terima kasih semuanya. Saya akhiri podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.